Yang deg-degan lagi, hantu Popo ini biasanya hinggap di rumah-rumah di kaki gunung juga. Jadi nggak cuma ganggu pendaki, tapi orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Latimojong itu juga sering kerap kali diganggu. Ya, dengan dia biasa ada di atas pohon-pohon dan sesekali mengeluarkan suara pok 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 pok. Halo warga-wargi Jagat Sukmo. Selamat datang lagi di channel kita Jagat Sukmo dalam segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Nah, kali ini topiknya cukup sederhana, tapi nggak apa-apa lah untuk kita bahas ya lebih lanjut. Yaitu 5 gunung yang terkenal angker di Indonesia. Jagat Sukmo. Ini panggilan kepada anak-anak gunung nih. Agung. Ya, Agung ya. Kalian kalau mampir boleh deh kasih info-info atau apa verifikasi ya. Ini benar nggak sih info apa yang akan kita ceritakan nanti? Valid ya? atau tidak ya? Valid atau tidak. Jadi ada 5 gunung yang gua rangkum di sini yang dikenal angker. Oke. Gitu. Yang pertama adalah Gunung Latimojong. 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 Oke. Pernah dengar nggak? Ya, jadi gunung yang pertama yang akan gue bahas adalah Gunung Latimojong. Latimojong. Nah, ini kurang familiar di kuping. Iya, karena bukan anak gunung kali ya. Ya, satu karena kita bukan anak gunung dan kedua ini di luar pulau Oke. Jawa. Di mana? Karena kan kita tinggal di Pulau Jawa ya, di Dimana? Sulawesi. Oke. Ya, Gunung Latimojong ada di Sulawesi Selatan. Nah, konon katanya di sana tuh ada sesosok hantu yang bernama hantu Popo. Popo. Namanya ibut ya? Popo. Iya, hantu Popo. Kayak dari Dragon Ball ya. Wah, gak nonton lagi gue Dragon Ball. Mr. Popo. Ntar gue kasih gambarnya. Hantu Popo Oke. ya. Gimana Jadi tuh? hantu Popo ini digambarkan adalah hantu yang matanya merah dan dia bisa terbang dari pohon ke pohon, hantu Popo itu. Ya, jadi ini adanya di Teluk None, Sidrap sampai ke Tanah Toraja. Toraja tahu dong? Tahu Toraja tahu Ya, gue. dari Makassar naik lagi tuh ke Toraja. Oke, ke utara Jadi lah ya. itu memang daerah-daerah yang masih banyak pohon dan gunung-gunung tinggi kan di situ ya. Terus hantu Popo ini biasanya tuh terbangnya ya seperti hantu itu biasa lah ya. Dia terbangnya tuh pasti malam hari. Kalau siang hari Bukan hantu Popo. bukan hantu Popo ya, mungkin hantu yang lain ya. Hantu pipi mungkin. Hantu pipi ya. Jadi dia terbangnya malam hari dari pohon ke pohon dan biasanya menakut-nakuti para pendaki yang sedang mendaki Gunung Latimojong. Oh. Gitu. Momok berarti dia ya? Momok apa? Itu ya. Kok banyak yang ngerti gitu? Momok apa tuh? Sebut-sebut. Momok itu apa mana? Buah biji. Oh, momok ya, yang sering dibicarakan Iya. oleh orang ya. Iya. Ya, jadi di Gunung Latimojong itu biasanya pendaki-pendaki ditakut-takutin lah. Khususnya yang ada di pos 5. Oke. Gitu. Mungkin udah di atas ya. Biasanya kalau pos 5 udah hampir ke puncak ya. Iya, iya. Gunung tuh paling banyak pos sampai berapa sih? Gue kurang tahu. Rata-rata ya, rata-rata mungkin 5 tuh harusnya udah di puncak, bener gak sih? Iya. Komen ya kalau gue salah ya guys ya. Jadi itu dia bikin pendaki yang menginap, yang biasanya kalau mendaki kan ada yang menginap, ada yang tektok ya. Kalau yang menginap tuh harus hati-hati, karena bisa jadi kalian akan didatangi oleh hantu Popo. Serem juga nih. Nah, gitu. Nah, yang deg-degan lagi hantu Popo ini biasanya hinggap di rumah-rumah di kaki gunung juga. Jadi nggak cuma ganggu pendaki, tapi orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Latimojong itu juga sering kerap kali diganggu. Ya, dengan dia biasa ada di atas pohon-pohon dan sesekali mengeluarkan suara pok 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 pok. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi makanya mungkin dinamakan hantu Hantu Popo. Popo. Gitu. Jadi namain hantu dari suara yang didengar Bisa kali jadi ya. mungkin ya. Nah, uniknya nih, ini hampir sama dengan hantu tetangga. Siapa tuh? Nih, lu denger dulu nih. Faktanya, bukan faktanya, uniknya dia itu kalau suara pok-pok tadi itu terdengar jauh, berarti dia dekat. Oh. Kalau suara pok-poknya terdengar dekat, Berarti dia jauh. berarti dia jauh. Berarti sama kayak si Mbak ya? Si Mbak. Oke. Mungkin emang gitu kali ya settingan pabriknya para hantu-hantu ya. Ciri khasnya gitu kali Ciri khasnya ya? gitu Iya, iya. ya. Selain hantu Popo, ada juga hantu bayangan putih.
Oh, oke. Ya, yang sering menampakkan diri juga nih kepada pendaki. Dan ada juga terdengar suara-suara aneh. Oh. Biasanya setelah maghrib menuju tengah malam. Wih. Jadi buat kalian para pendaki mungkin boleh hati-hati ya kalau ke Gunung Iya. Latimojong. Mungkin siapa tahu hantu Popo akan menghampiri kalian. Oke. Tapi yang lu baca itu ada kejadian-kejadian para pendaki nggak yang pernah Nggak ada diceritakan? kebetulan, karena masih ada 4 gunung lagi yang akan gue Oke, bahas. lanjut. Ya, gunung kedua adalah ini terkenal nih, Gunung Lawu di Magetan, Karanganyar, Ngawi. Ya, meskipun banyak pendaki yang bilang kalau Latimojong itu gunung paling seram, tapi ternyata Gunung Lawu Lebih nggak seram lagi. kalah seram ya. Jadi selain keindahan alam, ternyata di situ juga bisa dikunjungi, tersasar lah, gimana ya bilangnya? Disasarin lah. Disasarin ke sebuah pasar setan. Pasar Wah, bubrah. pasar ya? gaib. gaib Iya, ya. pasar bubrah itu di mana ya? Di Gunung Merapi, Merapi, kan? Merapi. Nah, di Latimojong. Di Gunung Lawu juga ada pasar setan namanya. Ya. Oke, Jadi oke. buat kalian para pendaki juga harus hati-hati tuh. Jangan sampai hilang fokus atau jangan sampai bengong. Iya, jangan ngomong sembarangan. Dan ngomong sembarangan, bisa-bisa kalian nanti kesasar ke pasar setan. Takutnya nggak bisa balik lagi, Dit. Repotnya begitu. Iya, repotnya gitu. Nah, lokasi ini ada di jalur Cetok, ya, Oke. ke puncak Gunung Lawu via Cetok. Ya, jadi di jalur itu biasanya suka ada orang yang tersasar ke pasar setan. Disasarin. Ya, kalau misalnya kalau kalian beruntung apa enggak ya bilang ya? Gimana? Kalau kalian ya pas banget deh momennya, kalian bisa dengar suara-suara ramai di situ. Itu Di bukan sekitar beruntung situ. itu namanya. Iya, makanya tadi gue bilang ini Iya. beruntung apa enggak. Nah, yang ketiga tuh ini juga gunung yang terkenal sih, Gunung Salak. Ya, gunung yang Famous. terdekat dengan tempat domisili kita juga ya, Yoi. Gunung Salak ya. Jadi pernah ingat dong tragedi kecelakaan Pesawat Sukhoi ya? Kita mendoakan mungkin kalau ada keluarganya yang menonton, iya. keluarga korban, kita doakan semoga mereka diterima di sisinya ya. Iya, amin. Nah, di sini juga dikaitkan dengan tragedi tersebut. Kan yang meninggal ada 45 korban. Dan itu terjadi di Gunung Salak. Juga ada beberapa kecelakaan pesawat lain, nggak cuma Sukhoi doang, Iya, sebelum-sebelumnya. Nah, Gunung Salak ini dijuluki kebuyutan yang suci karena menjadi lokasi terakhir Prabu Siliwangi. Oh, Ya, tempat raja berarti. tempatnya Prabu Siliwangi dulu bersembunyi lah mungkin dari Oke. musuh ya. Jadi atau Sri Baduga Maharaja terlihat. Tapi ada juga yang bilang keangkeran Gunung Salak ini katanya karena ada makamnya Mbah Gunung Salak. Namanya Mbah Gunung Mbah Salak. Gunung Salak yang Oke. ada di puncak tertinggi di Gunung Salak. Oh. Ya, jadi ada konon katanya Prabu Siliwangi hilang di situ, bertapa sih katanya ya kalau nggak salah. Terus Mbah Gunung Salak di situ juga ada makamnya. Makanya konon tempatnya tuh mungkin kalau dibilang angker apa ya, lebih keramat kali ya. Ya. Setuju gue. Ya, Iya, bukan daripada angker angker sebenarnya Ini ya. karena kalau Dikeramatkan misalnya- berarti iya, ya. dikeramatkan kan, karena kalau cuman dibilang angker doang kayaknya ini jauh di atasnya. Iya, iya. Gitu. Terus kejadian horor ini biasanya kejadian horor terjadi Gunung Salak, antaranya ada pendaki yang hilang atau disesatkan beberapa jam baru ketemu gitu. Terus bahkan ada beberapa orang yang lebih dari satu kali ke sana bilang kalau mereka selalu ketemu hantu yang bersosok tentara. Wah, Ya, tentara yang jumlahnya satu kompi. banyak banget ya. Banyak banget. Ya, sekarang kalau logikanya ngapain sih tentara satu kompi ada di atas gunung? Di atas Ya bisa gunung. juga sih mereka lagi latihan Latihan, perang kan bisa. ya. Tapi kalau ini mungkin tentaranya mungkin mereka berasa nggak normal. Enggak, iya. Pakaiannya bukan pakaian Tentara zaman sekarang kali ya. Zaman sekarang tentara zaman dulu gitu konon katanya. Hmm. Dan sering juga ada yang melihat penampakan pocong. Rutin kayak kalau di Iya. gunung itu Bri ya. Iya. Dan yang keempat langsung ya, Langsung aja. ada Gunung Rinjani. Nah, itu gimana Gunung tuh? Rinjani itu ada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Jadi ini sebenarnya difavoritkan oleh para pendaki pemula. Mungkin treknya lebih gampang Lebih Gua nggak landai tahu sih. kali ya? Ya komen guys, kenapa banyak digemari oleh pendaki pemula. Nah, konon kotanya di gunung ini dihuni oleh bangsa jin. Bangsa jin yang dipimpin oleh Dewi Anjani. Kita pernah ngebahas kan si Dewan Jani, Bri? Kayaknya belum deh. Belum ya? Iya belum. Nanti kita bahas fokus Oke, kali boleh, ya. oke. Dewi Anjani, karena Dewi Anjani ini lahir dari pasangan manusia dan jin.
Bukan Tebo ya? Kalau Tebo itu kan manusia dan genderuwo. Oh, genderuwo ya. Oh, Ini iya, manusia dan jin. Makanya Dewi Anjani ini masih keturunan Raja Selaparang yang punya kekuatan gaib dan menguasai daerah sekitar situ. Gitu ya. Kawasan Gunung Rinjani ini punya kawah yang dikenal sebagai Segara Muncar yang dianggap sebagai istana sang ratu. Ya, oleh warga-warga setempat. Biasanya nih kalau lagi beruntung bisa melihat istana tersebut di Gunung Rinjani. Antara beruntung dan hamsyong ya. Betul. Nah, ini ada beberapa larangan-larangan nih bagi orang kamu nih yang mau berencana ke Gunung Rinjani. Satu, nggak boleh ngeluh atau berpikir negatif. Pertama. Kedua, nggak boleh ada pikiran buruk kalau kamu nggak mau kena musibah terjadi. Jadi nggak boleh pikiran negatif dan nggak boleh pikiran buruk. Sama aja ya, itu dua aja ya. Pokoknya nggak boleh pikiran yang jelek-jelek. Terus tidak boleh buang sampah terlebih untuk perempuan yang sedang haid. Oh, setuju juga. Itu nggak boleh buang sampah sembarangan dan tidak boleh mendaki saat datang bulan. Ini kayaknya semua gunung juga gitu. Rata-rata sama ya aturannya ya. Iya. Jadi itulah dihindarilah kalau kalian mau naik semua gunung sih kalau gue bilang ya, nggak cuma Rinjani. Nah, yang terakhir nih ada Gunung Semeru. Di Pulau Jawa. Nah, ini kalau lu pernah nonton nggak film yang syuting di Semeru? Syuting apa tuh? 5 cm. Igor Saikoji. Tahu gak? Itu settingannya kan beneran di Gunung Semeru kan. Sepanjang perjalanan menuju puncak tuh kayak ada indahnya tapi ada terjal-terjalnya. Nah, itu memang itulah yang dirasakan para pendaki ketika mendaki Semeru. Nah, ada banyak batu-batuan memorial sebagai penanda kalau banyak pendaki, ada pendaki yang meninggal misalnya. Dikasih taruhlah batu di situ menandain bahwa dia pernah hilang atau meninggal di situ. Udah ditandain pakai batu itu? Banyak. Jadi kalau lu mendaki Semeru pasti banyak melihat batu-batuan yang untuk memorial lah, bagi pendaki yang hilang atau tersesat dan akhirnya meninggal gitu. Nah, karena hal itu mungkin jadi banyak yang kesurupan juga di situ. Ya, bagi para pendaki hati-hati, jangan sampai kalian mau cari keindahan malah kesurupan jatuhnya di situ. Repot malah. Makanya, di Ranu Kumbolo ada konon katanya ada sesosok hantu perempuan. Kalau berdasarkan cerita penduduk setempat, hantu perempuan ini akan muncul pada bulan purnama dan ditandai dengan munculnya kepulan asap yang menyelimuti Ranu Kumbolo. Di Ranu Kumbolo itu? Di Ranu Kumbolo itu, danau kan tuh ya. Ya, jadi di situ kalau misalnya di bulan purnama ada asap, mendingan kalian pada masuk tenda. Oh gitu ya? Karena nanti takutnya kalian kaget ada sesosok perempuan yang konon menampakkan diri di Ranu Kumbolo. Gitu. Hantu perempuan ini wujudnya perempuan cantik pakai kebaya warna kuning. Oh gitu. Berkebaya kuning. Dan juga selain wanita ini ada juga yang pocong, kuntilanak gitu ya. Gitu. Jadi itulah 5 gunung konon angker ya. Yang ada di Indonesia. Tapi rata-rata kalau anak-anak orang-orang naik gunung itu ya aturannya jangan ngomong sembarangan. Itu sih udah aturan yang lumrah ya. Iya. Jangan kayak perempuan tuh nggak boleh datang bulan dan kalau pembalutnya juga jangan buang sembarangan. Kadang-kadang mungkin kalau yang cewek-cewek mungkin pas naik belum datang bulan. Terus pas di atas udah datang bulan. Nah, kalau memang udah terlanjur mungkin ya udah yang penting pembalutnya jangan dibuang sembarangan. Itu dia. Gitu, dan jangan ngomong kotor, jangan ngomong negatif. Jangan sombong, jangan nantangin. Karena emang kalau gunung itu ya tempat mereka juga sih, mereka paling banyak ya. Justru kita tamunya. Nah, iya. Ibarat bertamu di rumah orang ya harus sopan. Iya, betul, setuju. Iya, gitu. Gitu deh. Nah, kalau kalian nih para hikers nih pendaki-pendaki Indonesia yang punya cerita, wah pasti banyak sih cerita-cerita kalian. Kita pengen banget nih, kalian boleh lah hubungin kita di Instagram DM ini kalau kalian mau berbagi cerita-cerita seram menarik yang seputar pendakian gunung-gunung di Indonesia. Ya, pasti banyak cerita-cerita horor. Pasti. Kita Jaga Suku belum kedatangan tamu horor iya, tamu narasumber yang berhubungan dengan pendakian kan. Anak-anak gunung. Iya, anak-anak gunung nih. Boleh lah. Seru nih kalau betul. Kalau nggak DM bisa juga email kan. Email lah. Sini. Atau komen di bawah juga boleh. Iya. Gitu ya.
Gitu deh. Gitu. Ada lagi, Bre? Dari kita. Nanti kita lanjutin, kayaknya sih gunung masih banyak di Masih Indonesia. banyak. Gak ada habisnya kayak kalau Nggak ada gunung. habisnya. Ya. Nanti kita akan lanjutin lah di part kedua ya tentang gunung-gunung ini ya. Iya, oke. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like, share, subscribe channel ini dan komen supaya kita semangat terus bikin video-video horor selanjutnya. Setuju. Dan sampai ketemu kembali. Bye bye. Bye.